Akhirnya gue menemukan cara gue sendiri dalam penulisan skripsi di LibreOffice Writer yang telah gue cari-cari selama ini nggak gue temukan, atau mungkin gue kelewat atau di dokumentasi writernya tidak ramah untuk pemula. Nah, di video kali ini kita akan membuat bagaimana formatting skripsi dimulai dari heading, per bab, penomoran yang Romawi dan penomoran bab yang beda posisi itu, bab 1 yang tengah bawah, lalu di page selanjutnya di bawah kanan sama di atas kanan, sampai dengan daftar pustaka. Meskipun tiap kampus punya pedomannya sendiri, tapi secara umum struktur ini sama, yang biasa digunakan oleh akademisi dan biasa aku pakai di Word, Microsoft Word, tapi ini di LibreOffice Writer. Persiapan awal yang harus dilakukan ketika menulis penulisan ilmiah di dalam LibreOffice Writer. Pertama yang akan kita lakukan adalah standar konfigurasi akademik. Kita akan Ctrl F5, default paragraph style, edit style. Kita ganti jadi Times New Roman reguler. Spasi menggunakan double, apply, oke. Nah, untuk default page style, kita ke bagian page style, klik kanan, edit style. Pakai format A4 dengan margin 4, 3, 4, 3. Atau kalian bisa menggunakan standar akademik kalian sendiri. Kita apply, oke. Selanjutnya, yang akan kita lakukan adalah membuat page style baru. Di sini, klik kanan, new, untuk page style dari Romawi 1, Romawi. Kita pencet tab, page-nya kita edit lagi, marginnya menjadi 4, 3, 4, 3. Untuk page number-nya kita gunakan Romawi kecil. Oke, kita bikin page style lagi, new, sama seperti tadi 2, tapi ini untuk page yang setelah bab. Misalkan sini Arabian page, kita tab untuk next style-nya, page, ganti lagi marginnya 4, 3, 4, 3. Di sini kita tidak akan mengubah page number-nya, kita langsung oke. Nah, kita akan bikin page untuk bab. Di sini klik kanan new. Kita bikin yang nomor 3 yaitu Arabian bab. Ini khusus untuk page bab. Di sini next style-nya jangan pencet tab, tapi kita pilih Arabian page. Sesuaikan lagi marginnya. Oke. Nah, selanjutnya yang akan kita butuhkan adalah sebuah heading. Kita akan mengedit heading di sini, paragraph style. Cari heading. Nah, heading 1 kita edit. Ini sudah double. Kalian juga bisa mengedit spasi above-nya, misalkan 0 biasanya. Gak usah pakai above atau below, atas atau bawah paragraf, supaya 0 aja. Kita langsung ganti aja ini fontnya menjadi Times New Roman. Boldnya sudah sesuai, kita size-nya menjadi 12 poin. Apply, oke. Ganti lagi atau edit lagi heading 2, edit style menjadi text Times New Roman, size 12, spasi udah 20. Kalian juga bisa mengedit ini atau kita biarkan saja lah supaya cepat. Apply, oke. Heading 3, edit, font, Times New Roman, apply, oke. Jika kalian butuh sampai heading 4 atau heading 5, kalian bisa mengeditnya sendiri. Begitulah yang harus kita siapkan pertama kali terlebih dahulu sebelum membuat heading. Nah, di sini aku sudah mengisi sebuah cover sebagai contoh saja, dan juga ada judul-judul yang akan
kita buat menjadi heading 1, heading 2. Pertama aku akan mengedit dulu covernya ini. Ctrl A, Ctrl B. Biasanya kalau lebih dari 2 baris itu kita pakai metode atau penulisan judul yang piramida terbalik. Nah, spasinya ganti menjadi 1,5. Ini skripsinya bold. Ini 1,5. Ini bold. Nah, ini kan ada cover, cuman si baris paragrafnya berada di sini. Caranya adalah kalian ketik gambarnya ini, klik kanan, pilih anchor to paragraph, dan klik kanan lagi, subrapnya ganti jadi none. Nah, sudah berada di ada spasinya ini nih. Untuk logo biasanya berukuran 3x4. Kalian editnya di properties, size-nya menjadi 3x4. Rasionya kita keep supaya tetap. Nah, ini kita bold. Selanjutnya akan kita lakukan adalah membuat sebuah heading. Cara menambahkan heading dari judul-judul ini adalah kalian bisa ketik di sini, bukan ketik maksudnya klik di sini, heading di sini, atau juga bisa menggunakan Ctrl 1 untuk heading 1, Ctrl 1, heading 1, Ctrl 1. Nah, ini untuk subbab biasanya heading 2, Ctrl 2, Ctrl 2, landasan teori, judul bab, kita Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 2. Nah, ini ada subbab dari subbab. Kita pakai heading 3, Ctrl 3, Ctrl 3, Ctrl 3, dan seterusnya. Lalu bagaimana kita akan mengedit si headingnya ini menjadi kayak bab satunya. Bab 1 kan Romawi gini. Nah, supaya otomatis kalian pergi ke tools. Sini ada tools, heading numbering. Nah, kita ganti edit dulu posisinya. Biasanya kita space atau juga noting. Untuk level 1 ini adalah heading 1. Nah, ini bagian tab numbering. Numbernya ganti menjadi Romawi besar. Nah, before-nya kita ketik bab kapital semua. Untuk heading 2 kita numbernya pakai number Arab. Nah, jadi 1.1. Heading 3 juga sama. Jadi 1.1.1. Kita oke. Nah, ini ada daftar isi, ada babnya, hapus aja. Daftar gambar juga hapus aja. Daftar tabel hapus aja. Pendahuluan. Biasanya kan ini berada di tengah ya. Kalau bab 1 itu kita edit lagi di sini. Heading. Nah, alignment center. Apply. Oke. Nah, bab 1 biasanya besi pendahuluannya berada di bawah bab 1. Caranya adalah shift enter. Ini juga sama. Shift enter. Shift enter. Daftar pustaka nggak ada, kita delete. Nah, masalahnya sini ada 1 Romawi titik 1. Yang kita inginkan adalah satunya ini 1 biasa atau 1 Arabik. Caranya adalah kalian pergi ke ini nih. Kalian klik dulu bagian sini. Kita format, lalu balance and numbering. Nah, bagian sini all sublevel Arabic.
kita centang. Ini juga centang. Kalau kalian heading yang bisa sampai heading 4 atau 5, kalian centang aja semuanya. Nah, begitulah cara membuat heading. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan formatting setiap page, dari page Romawi, page Arabian yang bab, dan next page yang Arabian biasa. Di sini aku sudah melakukan atau mengisi beberapa tulisan dan juga gambar maupun contoh dari tabel-tabel yang nanti kegunaannya untuk daftar gambar dan daftar tabel. Untuk layouting atau formatting daftar isi biasanya itu di sini ada cover, daftar isi Romawi, kita ke tab layout, manual break. Nah, page style-nya kita ganti menjadi Romawi. Change page number-nya menjadi nomor 1. Karena di sini aku menggunakan atau cover tidak masuk ke dalam halaman. Kita oke. Delete bab satunya. Nah, ini ada halaman kosong, delete. Nah, daftar isi di sini sudah terlihat di sini Romawi. Nah, untuk bab 1 pendahuluan biasanya itu penomorannya berada di tengah bawah. Kita akan gunakan layouting yang manual break dulu. Layouting yang Arabian bab. Kita change page number-nya menjadi 1 lagi. Oke, selanjutnya untuk bab 2. Mana bab 2? Nah, sama seperti sebelumnya. Untuk bab 1 kita ke Arabian bab, tapi jangan dipencet change page number-nya. Oke, sini bab 3, manual break lagi, page style-nya Arabian bab. Untuk daftar pustaka juga sama, manual break, Arabian bab, kita delete bagian bab 4-nya. Nah, untuk daftar lampiran tidak ada penomoran halaman, maka dari itu sama dengan bagian cover, yaitu yang default page style. Kita pilih yang default page style. Oke, hapus. Cara menambahkan halaman atau nomor halaman, kita sini ketik paling bawah nih 2 kali. Ketik dulu sini. Nah, footer Romawi. Nah, ini untuk bab header Arabian bab. Ini adalah page yang berbeda. Kita klik ini tombol plus ini nih, icon plus, lalu insert page number. Nah, sudah ada 1, kita ketengahkan, Ctrl E. Nah, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel kan Romawi. Di bagian sini kita Ctrl Enter, delete lagi ininya, Ctrl Enter lagi, delete lagi. Lihat, nomor 2 daftar gambar, nomor 1 daftar isi, dan ini adalah sebuah cover. Selanjutnya untuk bab sama, kita klik bagian bawah ini, Arabian bab, insert page number, kita ketengahkan. Nah, kita coba cek di sini apakah page-nya itu sama dengan Arabian bab. Di sini untuk page selanjutnya yaitu Arabian page, dan itu yang kita inginkan. Di sini juga kita bisa menambahkan nomor di atas kanan. Caranya sama, kita insert aja, Ctrl R, ini ke bawah, ke kanan. Nah, bab dan page biasa ini berbeda.
Bahkan di sini tidak ada nomor halaman yang ada di atas. Cuma ada yang bagian page biasa. Kita tambahkan di sini page number. Isi page number. Ctrl R. Duh, sudah sesuaikan bab berada di tengah bawah. Dan untuk page selanjutnya berada di kanan bawah dan kanan atas. Itu untuk penomoran halaman dan heading. Selanjutnya kita akan membuat sebuah caption untuk sebuah gambar, tabel maupun sebuah simbol. Caranya sama, tiap bab yang berbeda. Misalkan di sini ada gambar dari bab 1. Kita klik gambarnya. Bagian caption kita bikin kategori baru. Kategori ini dibuat berdasarkan babnya. Misalkan di sini kan gambar 1 dari bab 1. Kita bikin gambar 1. Before captionnya kita hapus pakai spasi. Captionnya misalkan ini adalah gambar ke 1 dari bab 1. Oke. Nah, biasanya si captionnya ini tidak menggunakan italic tapi reguler. Dan juga gambar 1.1 di sini harus diedit secara manual. Biasanya juga ini bold. Caranya adalah kita gambar ini nih. Kita klik dulu bagian sini. Gambar 1 edit style. Biasanya di center kan fontnya udah. Nah, ini stylenya biasanya reguler. Apply, oke. Nah, gambar 1 ini pakai spasi. Satunya ini adalah menunjukkan sebuah bab 1.1 sama kayak ini nih, latar belakang 1.1 bab 1 subbab yang pertama latar belakang penelitian. Ini juga sama. Gambar 1 gambar dari bab 1 ini gambar pertama. Ini adalah gambar pertama. Kita bikin yang gambar 2. Misalkan gambar 2 berada di copy paste aja dah. Copy paste bab 2. Kita ke caption, bikin kategori baru sesuai dengan bab, urutan bab. Karena ini berada di bab 2, kita bikin gambar 2. Ini sudah captionnya spasi. Ini adalah gambar pertama dari bab 2. Kita edit lagi style untuk babnya ini, untuk gambar ini, caption ini menjadi reguler, element center, apply, oke. Nah, bagian ini yang harus manual tuh, gambar spasi 2.1. Begitu juga dengan tabel ataupun simbol. Kalian lakukan hal yang sama. Karena ini tabel berada di bab 2, kita bikin kategori tabel 2. Tabel 2. Tabel 2. Tabel 1 bab 2 misalkan. Oke. Kalian juga bisa edit lagi. Kita bikin caption lagi. Tabel 2 dari bab 2. Edit ininya nih, manual. Ambil spasi 2.1. 1.1 dan spasi. Bab 3 misalkan kita bikin caption tabel berada di bab 3, maka dari itu tabel 3 ini adalah tabel ketiga dari tabel pertama dari bab 3. Oke. Nah, untuk gambar kita bikin kategori baru gambar 3. Caption
gambar 1 dari bab 3 misalnya seperti itu. Dan begitulah cara menggunakan atau cara membuat caption. Selanjutnya kita akan membuat daftar isi. Caranya adalah sini daftar isi. Kita pergi ke reference, table of content. Nah, title ini kita hapus title. Jangan protect agen manual change, kita jangan checklist. Enter table. Oke. Nah, biasanya daftar isi atau daftar gambar itu menggunakan bold stylenya. Cara ngeditnya adalah kita ke konten ini nih, konten 1, edit style, font stylenya ganti ke bold, apply, oke. Nah, untuk daftar gambar sama di reference, table of content, table of contentnya ganti ke table of figure. Nah, di sini kalian bisa hapus dulu ini titlenya, jangan protecting. Nah, kategorinya kalian membuat gambar berapa nih dari bab. Misalkan kalian harus mengingat-ingat kalian sudah membuat beberapa kategori. Biasanya kan ada 5 bab penulisan karya ilmiah atau skripsi itu, tapi gak semua bab itu ada gambarnya. Ke bab 4, nah kita akan tambahkan gambar 1 nih, kategori gambar 1. Oke. Bikin lagi table of content, table of figure, gambar 2. Oke. Table of figure, gambar 3. Nah, ini kan ada spasi di sini nih, spasi kosong gini. Caranya adalah kalian klik ini bagian ini, bagian awal kata ini, hapus atau backspace ini, shift enter. Sama juga ini, hapus, shift enter. Begitu pula dengan daftar tabel, table of content, ganti index of tabel, hapus titlenya, jangan pakai ini dah. Nah, tabel ini cuman ada 2 bab, dalam 2 bab. Ini ada di bab kedua, dan kalian bisa langsung menambahkan bab 3-nya, create from additional paragraph style. Bab 3 mana? Tabel bab 3. Nah, ini langsung berada di sini, tabel 2.1, tabel 1 bab 2, tabel 2.2, tabel 1 dari bab 2, tabel 3.1 ini adalah tabel dari 1 dari bab 3. Begitulah cara membuat daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Selanjutnya kita akan membuat citasi menggunakan Zotero di LibreOffice Writer. Caranya adalah kalian buka dulu Zotero. Misalkan di sini kutipan langsung. Sini misalkan Petra kita atau pengenalan wajah merupakan salah satu. Sampai sini dah. Ctrl C. Paste spesial unformat text. Nah, ini kan masuk ke heading gaya gini nih. Kan klik aja bagian sini, body text. Biasanya kalau citasi yang melebihi dari 3 baris, kalian bisa ganti ininya, spasinya bukan itu di 1,15 tapi 1. Jangan lupa pakai ini tanda kutip, ini tanda kutip, dan juga pakai ini nih, increase indent. Lalu ini caranya adalah kalian klik ini nih, add atau edit station. Tentukan dulu kalian mau pakai style apa. Di sini aku mau pakai Epia style
yang edisi ke-7. Oke. Nah, kita itu tadi pakai yang versi foto. Nah, yang ini. Kalian klik aja ini tanda plus. Kalian juga bisa cari di sini misalkan kreatornya siapa. Sibel. Itu juga kalian bisa cari menggunakan title. Karena ini ada di bagian atas, kita klik aja sini. Lalu accept. Nah, langsung ada kan Ahmad dan Supatman. Ada beberapa teknik citasi kalau gak salah tuh. Ada yang kayak misalkan menurut Ahmad. Nah, biasanya di situ ada, di sini tuh selanjutnya harus ada tahun kayak gini. Cara membuatnya adalah kita ke add citasi lagi. Nah, misalkan ini dari Ahmad dan Supatman. Nah, bagian sini kita omit author. Done. Enter dah. Nah, kan menurut Ahmad tahun 2024 face recognition adalah misalkan gitu. Selanjutnya adalah kita akan membuat daftar pustaka. Caranya adalah kalian ini nih, add atau edit bibliografi, pencet aja langsung, bacanya langsung muncul. Nah, menurut Ahmad, biasanya daftar pustaka itu spasinya 1,5 kalau nggak salah, atau 1. Nah, untuk daftar lampiran sama seperti daftar isi dan daftar gambar kayak gitu. Ini kan lampiran pertama, Ctrl 2. Delete itemnya. Delete ininya. Ya, misalkan enter. Cara nambahin daftar lampiran, nambahkan daftar lampiran, kita ke reference, adalah konten. Nah, ini bagian chapter aja. Oke. Ya, lampiran pertama, lampiran kedua. Begitulah kira-kira cara membuat formatting skripsi, atau kalau ada yang ditanyakan bisa kalian komen aja di bawah. Terus kalau misalkan ada yang tahu, karena ini menggunakan cara aku sendiri ya, agak panjang dan agak ribet, kalian bisa juga komen di bawah buat memberitahu yang lain. Finding peace inside the city's pulse go quiet. Let the fading moments pass.